pertama, ada pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah penyusunan laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi penting bagi pihak-pihak internal perusahaan. Informasi ini bisa berupa kebijakan internal yang tidak dipublikasikan untuk pihak-pihak yang luar. Informasi akuntansi manajemen digunakan oleh manajer dalam aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan pengendalian. Terdapat dua tipe, yaitu yang pertama adalah tipe akuntansi, yang dimana suatu sistem pengolahan informasi keuangan untuk membantu manajer dalam mengelola perusahaan secara efektif dan efisien. Yang kedua ada tipe informasi, yang dimana meliputi laporan-laporan keuangan yang menitik beratkan pada laporan penggunaan internal maupun eksternal perusahaan. Selanjutnya, ada tujuan utama akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen memiliki tujuan utama untuk memberikan informasi yang akurat dan relevan, yang sangat penting bagi manajer dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya perusahaan. Selanjutnya, ada peran penting akuntansi manajemen, yang dimana akuntansi manajemen memegang peran penting dalam suatu perusahaan terkait dalam pengelolaan sumber daya manusia ataupun organisasi dan keuangan yang ada di dalam perusahaan tersebut. Ada beberapa peran akuntansi manajemen dalam suatu perusahaan. Yang pertama adalah perencanaan dan penganggaran, yang dimana membantu perusahaan dalam merencanakan dan menganggarkan suatu kegiatannya, yang dimana mencakup pengembangan rencana keuangan. Yang kedua adalah alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah perkiraan pendapatan dan biaya. Selanjutnya adalah penentuan sumber daya, yang dimana perusahaan menentukan sumber daya yang akan dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis, yang mencakup perencanaan investasi, yang kedua pengembangan produk, dan yang terakhir adalah ekspansi bisnis. Selanjutnya adalah pengukuran kinerja, yang dimana akuntansi manajemen juga berfungsi untuk pengukuran kinerja terhadap sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Hal ini melibatkan analisis data keuangan, yang kedua identifikasi area perbaikan, yang ketiga adalah pengambilan keputusan terkait sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik, jadi di sini kita akan membahas apa sih fungsi dari akuntansi manajemen dalam sebuah organisasi. Jadi, akuntansi manajemen ini adalah sebuah alat bantu bagi para pihak internal perusahaan untuk membuat atau mengambil keputusan. Di mana laporan dalam akuntansi manajemen ini digunakan sebagai penunjuk atau sebagai acuan untuk menunjukkan kondisi tentang keuangan perusahaan saat ini. Nah, dengan laporan inilah para pihak internal perusahaan itu bisa menentukan nih tentang bagaimana arah bisnis perusahaan mereka ke depannya, bagaimana mengelola uang yang baik, dan bagaimana cara mereka meningkatkan profitabilitas. Terus kita akan membahas satu persatu terkait fungsi dari akuntansi manajemen bagi pihak-pihak di dalam suatu perusahaan. Yang pertama kita akan membahas fungsi dari akuntansi manajemen bagi pihak manajer keuangan. Nah, akuntansi manajemen bagi manajer keuangan itu ibarat sebuah kompas. Jadi bayangkan nih, jika seorang pelaut tengah berlayar di lautan lepas, tanpa kompas dia kan akan tersesat nih dan tidak tahu arah tujuannya. Begitu pula dengan seorang manajer keuangan. Jadi akuntansi manajemen ini adalah sebuah kompas yang akan membantu mereka dalam mengarungi lautan bisnis yang penuh tantangan di era ini. Terus, bagaimana sih akuntansi manajemen itu menjadi kompas atau penunjuk atau sebagai acuan bagi manajer keuangan? Yang pertama itu peta keuangan yang komprehensif. Maksudnya seperti apa? Jadi, akuntansi manajemen di sini itu menyajikan laporan keuangan yang detail dan akurat. Ibaratnya seperti peta yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan saat ini. Dengan laporan inilah, manajer keuangan itu dapat melihat nih dengan jelas apa kekuatan dan kelemahan keuangan atau kondisi keuangan perusahaan saat ini, serta melihat bagaimana peluang serta ancaman yang ada. Kemudian yang kedua yaitu sebagai penunjuk arah untuk pengambilan keputusan atau bisa kita katakan sebagai acuan. Sama seperti kompas nih menunjukkan arah utara, akuntansi manajemen nih memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan keuangan yang tepat. Misal, jika perusahaan ingin meningkatkan profitabilitasnya, maka seorang manajer keuangan nih dapat menganalisis laporan laba rugi untuk mengidentifikasi area mana yang perlu diperbaiki. Kemudian yang terakhir, sebagai alat kontrol keuangan. Jadi, akuntansi manajemen itu memungkinkan manajer keuangan untuk memantau kinerja keuangan perusahaan secara berkala dengan membandingkan hasil yang sebenarnya dan target yang telah ditetapkan. Karena di awal kan telah dibuat anggaran nih, anggaran perencanaan keuangan perusahaan. Nah, disinilah peran dari akuntansi manajemen sebagai alat kontrol keuangan. Jadi manajer keuangan ini dapat mengidentifikasi ini apa saja penyimpangan-penyimpangan yang terjadi terhadap anggaran keuangan perusahaan dan mengambil tindakan korektif. Nah, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari akuntansi manajemen untuk manajer produksi. Akuntansi manajemen adalah ibaratnya ini mata pisau nih bagi manajer produksi, yaitu berfungsi untuk memangkas biaya-biaya yang tidak perlu di dalam proses produksi tersebut dengan cara menganalisis data biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Di sini manajer produksi dapat mengidentifikasi nih area-area mana yang terjadi pemborosan biaya dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensinya.
Kemudian, melalui akuntansi manajemen inilah, manajer produksi itu dapat mengukur nih seberapa produktivitas setiap tahap produksi yang telah dilakukan, yaitu dengan membandingkan hasil aktual dengan target yang telah ditetapkan. Jadi, manajer produksi itu dapat mengidentifikasi nih bottleneck atau hambatan dalam proses produksi dan mengambil tindakan perbaikan lebih cara cepat gitu. Kemudian ada akuntansi manajemen juga membantu manajer produksi ini dalam membuat keputusan terkait penentuan harga pokok produksi atau HPP, yaitu dengan mengetahui ini secara akurat biaya produksi setiap unit. Jadi manajer produksi dapat menentukan nih harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen itu memungkinkan manajer produksi untuk mengevaluasi kinerja pemasok. Jadi di sini tuh manajer produksi itu bisa menggunakan atau menjadikan akuntansi manajemen itu sebagai acuan untuk membandingkan nih kualitas dan harga bahan baku dari berbagai pemasok. Jadi dia itu nggak berpatok ke satu pemasok aja, tapi membandingkan dengan pemasok-pemasok lainnya, lalu memilih pemasok mana yang paling sesuai dan yang paling menguntungkan. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi dari akuntansi manajemen bagi pihak manajer pemasaran. Jadi untuk pihak manajer pemasaran sendiri, akuntansi manajemen itu ibarat kompas nih sebagai penunjuk arah atau menentukan arah strategi pemasaran yang paling efektif untuk meningkatkan profit dari perusahaan, yaitu dengan cara menganalisis nih data penjualan, biaya pemasaran, dan profitabilitas produk. Manajer pemasaran itu dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan dan mengalokasikan anggaran pemasaran itu secara optimal. Kemudian melalui akuntansi manajemen itu, manajer pemasaran itu dapat mengukur nih seberapa efektivitas setiap kampanye pemasaran yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu dengan membandingkan biaya pemasaran dengan peningkatan penjualan. Jadi manajer pemasaran itu dapat mengetahui nih kampanye mana yang memberikan return of investment atau ROI terbaik. Dan akuntansi manajemen itu membantu manajer pemasaran dalam membuat keputusan terkait penentuan harga pokok harga produk, yaitu dengan mengetahui secara akurat biaya produksi dan pemasaran. Manajer pemasaran itu dapat menetapkan harga jual yang kompetitif namun tetap menguntungkan. Dan yang terakhir, akuntansi manajemen ini juga memungkinkan manajer pemasaran untuk mengevaluasi kinerja saluran distribusi, yaitu dengan cara menganalisis data penjualan per saluran distribusi. Kemudian manajer pemasaran itu dapat mengidentifikasi nih saluran mana yang paling efektif dan efektif dalam menjangkau konsumen. Nah, untuk yang terakhir yaitu fungsi akuntansi manajemen bagi pihak top manajemen. Jadi akuntansi manajemen adalah radar yang memungkinkan pihak top manajemen ini untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kondisi finansial perusahaan, yaitu dengan cara memantau berbagai metrik kinerja keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Jadi pihak top manajemen ini dapat mengidentifikasi tren positif maupun negatif dalam bisnis yang mereka jalani. Nah, melalui akuntansi manajemen inilah pihak top manajemen ini dapat membandingkan nih kinerja aktual dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, pihak top manajemen ini dapat mengukur sejauh mana perusahaan mereka itu telah mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, akuntansi manajemen ini sangat membantu pihak top manajemen dalam mengidentifikasi risiko bisnis yang potensial nih. Dengan cara menganalisis data keuangan, top manajemen ini dapat mengantisipasi masalah yang mungkin timbul dan mengambil tindakan pencegahan lebih dini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih perbedaan dari akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Mungkin kedua hal ini terdengar seperti sama, namun ternyata kedua hal ini tuh berbeda, namun saling bersinggungan atau saling berhubungan. Jadi saya di sini akan menjelaskan secara rinci apa sih perbedaan dari keduanya. Baik, yang pertama dari segi penggunaan informasi. Jadi akuntansi keuangan itu informasi yang digunakan oleh pihak eksternal nih, seperti investor, kreditor, dan regulator. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran umum tentang kinerja keuangan perusahaan. Berbeda nih dengan akuntansi manajemen. Jika tadi akuntansi keuangan berguna atau berfungsi untuk pihak eksternal, ternyata akuntansi manajemen ini hanya digunakan oleh pihak manajerial internal dari sebuah perusahaan, yaitu dengan tujuan atau fungsinya itu sebagai alat pengambilan keputusan. Jadi informasi ini lebih mendalam dan lebih spesifik untuk kebutuhan pihak manajerial perusahaan. Contohnya nih, kalau laporan laba rugi atau laporan laba rugi itu kan di akuntansi keuangan itu digunakan oleh pihak investor untuk melihat profitabilitas. Sementara analisis biaya produksi dalam akuntansi manajemen itu digunakan oleh manajer produksi untuk mengendalikan biaya. Kedua, dari segi aturan yang mengikat. Jadi dari akuntansi keuangan ini tuh laporannya tuh mengikuti standar akuntansi yang ketat nih, seperti PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan atau IFRS atau International Financial Reporting Standard, dan ini memastikan konsistensi dan transparansinya sehingga bisa dipercayai oleh pihak eksternal perusahaan. Berbeda dengan akuntansi manajemen yang tidak terikat oleh standar formal seperti akuntansi keuangan tadi. Jadi akuntansi manajemen itu lebih fleksibel atau fleksibilitas dalam penyajian informasi yang memungkinkan manajer untuk menyesuaikan nih laporan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik. Contohnya nih, laporan keuangan tahun itu kan harus dibuat sesuai dengan PSAK atau
pernyataan standar akuntansi keuangan. Sedangkan laporan biaya bulan itu bisa disusun sesuai kebutuhan manajer. Nah, untuk yang ketiga itu dari segi orientasi waktu, di mana akuntansi keuangan itu berorientasi pada masa lalu. Jadi kan kalau akuntansi keuangan itu kan membuat laporan keuangan ya. Jadi untuk membuat laporan keuangan itu kita membutuhkan nih data-data masa lalu atau data-data penjualan dari periode sebelumnya sehingga bisa disajikan laporan keuangan. Yaitu mencakup laporan dan informasi yang mencerminkan kinerja perusahaan di periode yang sudah berlalu. Sementara akuntansi manajemen itu berorientasi pada masa depan atau masa yang akan datang karena fokus dari akuntansi manajemen ini kan memang pada perencanaan dan penganggaran untuk menentukan strategis ke depannya. Jadi dua hal ini sangat berbeda dari segi orientasi waktu. Contoh, kalau kita ambil contoh, seperti laporan keuangan triwulan itu memberikan informasi tentang kinerja sebelumnya, atau laporan kinerja tahunan itu kan memberikan gambaran informasi kinerja periode sebelumnya. Sementara untuk proyeksi anggaran untuk tahun depan itu adalah contoh dari akuntansi manajemen. Nah, jika dilihat dari objek evaluasi, akuntansi keuangan ini tuh menilai kinerja keseluruhan perusahaan dengan tujuan untuk memberikan informasi tentang kesehatan finansial perusahaan secara umum atau gambarannya. Berbeda dengan akuntansi manajemen yang menilai kinerja itu per bagian atau per unit tertentu dalam sebuah perusahaan yang berguna untuk membantu manajer untuk mengidentifikasi area mana sih yang perlu dilakukan peningkatan atau evaluasi. Contohnya nih, kalau dalam akuntansi keuangan tuh laporan tahunan itu kan menunjukkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan. Sedangkan kalau di akuntansi manajemen sendiri, laporan biaya per departemen itu kan cuma menunjukkan biaya spesifik yang dikeluarkan oleh masing-masing bagian aja, nggak keseluruhan perusahaan. Nah, dari segi rincian informasi yang dihasilkan, akuntansi keuangan sendiri itu memberikan informasi ringkas dan terstandarisasi karena sesuai dengan PSAK tadi, seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Informasi ini biasanya disajikan dalam bentuk ringkasan, berbeda dengan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu memberikan informasi yang lebih rinci dan beragam, termasuk analisis biaya, anggaran, dan laporan kinerja yang disesuaikan. Jadi informasi ini tuh seringkali berupa laporan yang lebih detail dan analisis. Contohnya, laporan laba rugi yang disajikan untuk publik dibandingkan dengan laporan analisis biaya menunjukkan detail tentang pengeluaran setiap produk. Jadi laporan laba rugi yang disajikan untuk publik itu kan dari akuntansi keuangan, sementara laporan analisis biaya yang menunjukkan detail tentang pengeluaran atau aktivitas setiap produk itu kan terdapat di atau di akuntansi manajemen. Nah, dari yang telah saya sampaikan tadi, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa akuntansi keuangan itu berfokus pada penyediaan informasi untuk pihak eksternal dengan aturan yang ketat, berorientasi pada masa lalu, dan menyajikan informasi secara ringkas. Berbeda dengan akuntansi manajemen yang berfokus pada kebutuhan manajer internal atau pihak internal saja, lebih fleksibel, berorientasi pada masa depan, dan menyajikan informasi yang lebih mendetail. Masuk pada lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis dalam suatu lembaga atau organisasi. Faktor-faktornya itu bisa dibagi dalam dua kategori. Yang pertama itu internal atau dalam perusahaan, dan yang kedua itu adalah eksternal atau di luar perusahaan. Kita masuk pada lingkungan internal. Lingkungan internal itu adalah faktor yang di dalam perusahaannya itu bisa mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktor dalam lingkungan ini terdiri atas 3. Yang pertama itu ada research atau sumber daya atau bahan baku. Yang kedua itu ada capability atau kapabilitas perusahaan. Yang ketiga itu ada core competence atau keahlian utama perusahaan. Selanjutnya kita akan masuk kepada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu merupakan faktor di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi sebuah aktivitas bisnis. Secara sederhana, faktornya itu terbagi atas 5. Yang pertama itu ada threat of new atau ancaman produk serupa. Yang kedua ada threat of substitute product atau ancaman produk pengganti. Yang ketiga ada bargaining power of customers atau daya tawar dari pelanggan. Yang keempat itu ada bargaining powers of capability atau suppliers atau daya tawar dari supplier. Dan yang terakhir itu ada identity of competitive rival atau menjawab tantangan dari persaingan bisnis. Selanjutnya kita akan masuk pada etika akuntansi manajemen. Buat teman-teman sekalian pasti kita tidak asing lagi dengan apa sih itu etika. Nah, etika itu adalah cabang filsafat yang mempelajari itu bagaimana tentang nilai-nilai atau norma-norma mana yang baik atau mana yang buruk, seperti itu. Dan
pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang etika manajemen akuntansi. Nah, Ikatan Akuntan Manajemen atau Institute of Management Accountant atau IMA di Amerika Serikat telah mengembangkan kode etik yang disebut dengan standar kode etik untuk praktisi akuntan manajemen dan manajemen keuangan atau Standard of Ethical Conduct for Practitioner of Management Accounting and Financial Management. Itu terbagi atas 4. Yang pertama itu ada kompetensi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kompetensi itu? Kompetensi itu akuntan manajemen itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Mereka juga itu harus belajar untuk mengikuti perkembangan terbaru di bidang mereka. Dan hasil kerja mereka juga itu harus akurat, jelas, dan bisa dipakai dalam mengambil keputusan. Dan juga yang kedua itu ada kerahasiaan atau confidentiality. Informasi yang diperoleh selama bekerja itu harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya itu mereka tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau disebarluaskan tanpa izin. Selanjutnya itu ada integritas. Di sini akuntan manajemen itu harus bertindak jujur, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral. Dan mereka juga harus menghindari konflik kepentingan dan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum atau tidak etis. Dan yang terakhir itu ada objektivitas. Di sini keputusan yang diambil itu harus berdasarkan fakta atau data tanpa dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak lain. Dan di sini juga akuntan manajemen itu harus tetap netral dan tidak memihak pada siapapun dan menjalankan tugasnya dengan baik, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis yang semakin dinamis ini membawa perubahan pada praktikansi keuangan. Setiap konsep di samping memperlihatkan bahwa akuntan tidak hanya berfokus pada pencatatan transaksi keuangan, tetapi juga pada bagaimana proses bisnis yang lebih efektif dan efisien mempengaruhi laporan keuangan, pengelola biaya, dan pengambilan keputusan yang strategis. Ada 6 mengenai perubahan lingkungan bisnis. Yang pertama itu ada JIT atau Just in Time, produksi yang tepat waktu. Just in Time ini adalah metode produksi di mana barang hanya diproduksi saat ada permintaan atau kebutuhan yang jelas. Ini mengurangi persediaan berlebih dan meminimalisir biaya penyimpanan. JIT ini mengurangi persediaan yang harus dicatat di neraca, sehingga laporan keuangan menunjukkan efisiensi lebih tinggi. Sistem JIT ini menekankan pada perencanaan produksi yang ketat, yang berimplikasi pada sistem akuntansi biaya untuk melacak biaya-biaya langsung lebih detail. Oke, selanjutnya itu ada Total Quality Management atau TQM. TQM ini adalah pendekatan manajemen yang fokusnya itu pada perbaikan kualitas secara menyeluruh dalam setiap aspek operasi bisnis, dari proses produksi hingga layanan pelanggan. TQM ini membutuhkan investasi pada perbaikan kualitas yang mungkin terlihat dalam laporan keuangan sebagai peningkatan biaya di awal. Namun dalam jangka yang panjang, TQM ini mengurangi biaya catatan produk dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang akan meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya itu ada rekayasa ulang proses atau business process relearning. Oke, rekayasa ulang proses ini adalah pendekatan radikal untuk merancang ulang proses bisnis secara menyeluruh untuk peningkatan signifikan dalam produktivitas, efisiensi, dan kualitas. Rekayasa ulang proses ini bisa menyebabkan perubahan dalam struktur biaya dengan pengurangan biaya overhead melalui otomatisitas dan eliminasi langkah-langkah yang tidak diperlukan. Ini juga dapat mengurangi siklus waktu untuk penyelesaian pekerjaan, meningkatkan efisiensi biaya operasional. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada teori kendala atau theory of constraints. Teori kendala ini adalah pendekatan manajemen yang
yang fokusnya itu untuk mengelola kendala atau bottleneck yang menghambat pencapaian target optimal perusahaan. Teori kendala ini membantu dalam pengambilan keputusan terkait penganggaran dan pengalokasian sumber daya. Akuntansi biaya di sini itu tugasnya mencatat secara hati-hati area bottleneck untuk menghitung biaya per unit pada setiap tahap produksi, terutama di area yang paling terbatas. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada persaingan global. Pasti kita tidak asing dengan namanya persaingan global. Namanya juga di dalam bisnis itu pasti ada yang harus dikejar ataupun yang harus dicapai sehingga kita harus bersaing dengan pebisnis yang lain. Nah, persaingan global itu adalah situasi di mana perusahaan bersaing di pasar internasional. Nah, bukan hanya pasar lokal saja, namun cakupannya itu sudah luas, melainkan sudah mencakup di pasar dunia, artinya internasional. Nah, persaingan global ini mendorong perusahaan untuk menerapkan standar akuntansi internasional seperti IFRS agar laporan keuangannya itu dapat dipahami secara global. Artinya, di sini juga bisa mempengaruhi strategi penetapan harga, pelaporan segmen, dan akuntansi untuk fluktuasi mata uang asing. Seperti itu. Nah, dan yang terakhir itu ada e-commerce. Pasti teman-teman semua di sini tidak lain dengan nama e-commerce ya. E-commerce itu hampir sama seperti tempat kita untuk membeli barang seperti Shopee ataupun Tokopedia. Nah, e-commerce itu adalah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui platform digital. Melalui platform digital seperti web ataupun aplikasi seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti Shopee ataupun Tokopedia. Nah, e-commerce ini mempengaruhi cara pengakuan pendapatan, terutama dalam hal transaksi internasional dan volume transaksi yang tinggi. Akuntansi juga harus memperhitungkan biaya teknologi dan pemasaran online serta biaya platform pihak ketiga, seperti itu.